Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga menikmati. Kita bertemu lagi di Senang Talk Series edisi yang ke-45. Hadir kali ini seorang Kak Maya, alumnus Geofisika dari kampus UPN Veteran di Yogyakarta. Hal yang menarik yang dia sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa ternyata untuk memahami tentang bumi tempat kita tinggal saat ini ternyata juga bisa melalui pendekatan yang berbeda. Kalau selama ini mungkin kita mengenal bumi dari disiplin ilmu tertentu, geografi, katakanlah begitu. Kita juga memahami bumi dari sudut pandang ilmu baru, disiplin ilmu geofisika. Mempelajari bumi dari sudut pandang ilmu fisika, itu yang menarik untuk sesi sharing kali ini. Pada kesempatan kali ini Kak Maya akan bercerita tentang pengalaman beliau ketika kuliah di jurusan geofisika. Beliau juga akan bercerita tentang manfaat ilmu geofisika dalam kehidupan kita sehari-hari dan tahapan-tahapan yang biasanya dilalui oleh para perusahaan oil and gas, bagaimana mereka melakukan eksplorasi sebuah sumber daya alam. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Zimani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berlimpah kebaikan. See you next. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita lagi mau ngobrol sama seorang Kak Maya. Nama lengkapnya nanti bukan biar Kak Maya sendiri yang sampaikan ya. Ya. Silakan Kak Maya. Siapa Kak Mayanya nanti biar Kak Maya yang menyampaikan. Mungkin akan lebih nyaman. Silakan. Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku aja ya. Namaku Norma Yunia Mayasari, biasa dipanggil Maya. Yang biasa guru-guru Anissa biasanya manggil Maya kok. Terus aku angkatan 5 di SMP Anissa. SD Anissa juga angkatan 5. Lulus tahun 2009. Berarti udah lama banget ya. Terus habis lulus lanjut ke SMA 90 Jakarta. Lulus tahun 2012. Habis itu lanjut lagi ke Jogja untuk kuliah di jurusan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Dan setelah itu lulus setelah 4 tahun, alhamdulillah lulusnya tepat waktu, 4 tahun, 2016 lulus. Karena masuk 2012 lulus, dilanjut magang. Bukan magang sih sebenarnya, kontrak lah. Tapi sebelum nyampe pekerjaan, pas di Jogja itu, aku nggak cuma kuliah doang. Banyak pengalaman suruh, apalagi di Jogja. Di Jogja kan banyak tempat-tempat unik dan kuliner enak-enak. Terus setelah 4 tahun berkelana di Jogja, wow. Dilanjut balik ke Tangerang, ke Jakarta buat kerja. Kerjanya itu masih kontrak sih awal-awal di salah satu perusahaan oil dan gas di Jakarta Selatan, sekitar 1,5 tahun. Setelah dapat pengalaman 1,5 tahun itu, sempat habis kontrak dan kosong. Dan akhirnya di situ aku nge-apply untuk ikut volunteer Asian Games 2018. Dan itu aku ke bagian di cabang olahraga para layang yang tempatnya ada di Puncak Bogor. Itu lumayan untuk satu bulan ngebantu para panitia Asian Games untuk ngatur. Aku tuh bagian media dan PR, di mana di sana aku ikut mengatur fotografer, videografer yang meliput dari media. Jadi biar mereka lebih tertib lah, gitu. Jadi lebih tahu juga sih tentang media-media secara langsung. Habis itu dilanjut deh pada tahun 2018 itu aku terima kerja lagi di perusahaan oil dan gas lagi di Tangerang Selatan. Cabangnya sebenarnya di Tangerang Selatan, tapi nggak apa-apa lah.
namanya PT Patra Nusa Data. Itu dari 2018 baru resign bulan Juli ini karena harus mengikuti suami gitu. Udah, sekian dari aku. Iya. Udah, Pak. Iya. Udah. Panjang ya perjalanannya ya. Dari 2000. Panjang. Belum sih, Pak. Kalau hitungan umur sih masih pendek kayak dibanding yang terdahulu. Masih awal perjalanan ini. Ceritanya dari 2006 sampai 2021 lengkap itu ya. Tadi ya. Baik. Kalau Maya tadi ambil kuliah geofisika ya di Jogja ya. Lengkap dulu lah. Ya. Di Jogja ambil geofisika. Teknik geofisika, Pak. Soalnya geofisika itu ada beda sedikit. Kalau teknik geofisika itu lebih ke teknikan, kalau geofisika itu lebih ke MIPA. Jadi lebih ke apa ya? Kalau sainsnya kali ya. Kalau teknik tuh lebih ke teknikal ya, gitu, Pak. Seperti apa mata kuliah yang dipelajari di kampus? Pendahuluannya gini dulu. Teknik geofisika itu salah satu cabang pelajaran dari kebumian. Kebumian kan rata-rata orang-orang pada tahu itu geologi atau perminyakan atau pertambangan gitu. Nah, salah satunya itu ada geofisika. Nah, geofisika itu bukan bekerja sih, digunakan pada pekerjaan itu pada bagian eksplorasi yang orang-orang tahu awam ya, yang orang-orang umum tahu. Teknik geofisika itu digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas. Ada juga sebenarnya eksplorasi tambang, ada juga untuk geoteknik, untuk kesipilan itu ada, Pak. Tapi mostly rata-rata orang-orang tahu untuk eksplorasi awal oil dan gas. Nah, dari situ kalau geofisika itu lebih mempelajari tentang subsurface. Beda ya sama geologi. Geologi itu mereka hanya mempelajari tentang surface-nya kebumian. Kalau geofisika itu dengan bantuan alat, mereka menginterpretasikan bawah permukaan subsurface. Oleh karena itu, geofisika sama geologi itu bisa dijadikan dijadiin satu tim. Biasanya itu satu tim antara geofisika sama geologi biar bisa memprediksi bawah permukaan. Jadi ntar geologi memprediksi atasnya bagaimana, bawahnya oleh geofisika ntar diakumulasikan. Jadi ntar hasilnya lebih sempurna gitu, Pak. Jadi cabang ilmu kebumian ya? Salah satu ilmu kebumian. Boleh cerita salah satu mata kuliah yang dipelajari mungkin, Maya, ketika di kampus? Mata kuliah. Oke, kalau orang-orang tuh ngerti geofisika, kalau orang yang kenal dengan bidang seismik. Seismik itu salah satu metode yang digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas untuk memprediksi bawah permukaan dengan menggunakan media gelombang apa ya? Bukan gelombang suara, dengan gelombang lah. Suatu sumber yang menghasilkan gelombang. Dari sumber yang mengeluarkan gelombang itu biasanya ada bom, ada vibrator, ada palu. Kalau palu itu untuk kedalaman dangkal. Dari sumber itu kan biasa sumber tuh entah diledakkan atau dipukul atau dibuat sebuah guncangan lah. Dari guncangan itu mengeluarkan gelombang. Nah, di gelombangnya itu merambat ke bawah permukaan, habis itu bukan diserap sih, melalui banyak batuan, lapisan-lapisan, dan akhirnya di salah satu lapisan ada yang bisa memantulkan gelombang. Nah, dari situ nanti dari pantulan gelombang itu diterima oleh receiver, penerima gelombang, dan itu ntar dibaca gelombangnya itu apa, gelombangnya gimana, dengan satuan apa. Nah, dari situ ntar data-data yang dikumpulkan dari lapangan itu bisa diproses dengan gambaran yang lebih bagus, penampakan yang lebih bagus. Biasanya berupa penampang bawah permukaan.
Habis itu diproses macam-macam pakai filter apa. Ntar setelah selesai dan hasilnya bagus, bisa diinterpretasi, Pak. Diinterpretasi itu ntar ada parameter-parameter batuan yang bisa membaca bahwa di situ tuh ada jebakan minyak dan gas gitu, Pak. Juga berlaku di ini juga sih, di juga, tapi mostly orang-orang pada tahu tentang seismik tuh di minyak dan gas gitu. Ya, jadi ilmu geofisika bisa dibilang lebih sangat spesifik khusus untuk eksplorasi ya. Iya, benar. Buat eksplorasi bawah permukaan. Ya. Dan tadi tim dari geofisika sendiri yang paling dekat adalah geologi ya. Kalau untuk ini ini kan sangat bisa dibilang, kalau menurut Agus ya, geofisika mungkin bagi sebagian orang itu masih awam ya. Rata-rata mereka hanya mengetahui mungkin fakultas di kampus perguruan tinggi itu ya semacam ekonomi, bisnis, kemudian tadi mungkin geologi. Nah, sekarang bagaimana seorang Maya ingin bercerita ke teman-teman, ini ada sebuah disiplin ilmu geofisika dan ini juga pasti punya manfaat ya, punya peran apalagi dalam eksplorasi tadi. Gimana seorang Maya ingin cerita mengenalkan kata geofisika itu ke teman-teman supaya mereka lebih mudah untuk mengenal tentang geofisika. Lebih kenal sama geofisika ya. Iya. Karena itu kan pasti istilah baru ya bagi banyak orang. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, Pak, tapi ya jarang orang yang tahu lah, kalau bukan yang mendalami ilmu kebumian. Betul. Geofisika itu salah satu cabang dari ilmu kebumian dan fisika. Jadi ketika yang dibikin menarik dari geofisika itu, kita bisa mempelajari tentang bumi tapi melalui ilmu-ilmu fisika. Jadi untuk orang-orang yang suka hitung-hitungan, suka fisika, yang suka hukum-hukum apalah itu, hukum pemantul, hukum energi dan lain-lain, hukum kecepatan, hukum apa, dan dikombinasi dengan hukum kebumian, bukan hukum sih, dengan materi kebumian itu, dan bisa memprediksi bahwa permukaan itu bisa menjadi suatu tujuan lah untuk orang-orang yang suka tentang kebumian. Selain geologi, soalnya orang-orang rata-rata suka kebumian karena geologinya. Geologi kan cuma mempelajari tentang kebumian, apa itu batuan, apa itu transport sedimen, apa itu gunung api gitu. Itu kan biasa. Bukan biasa sih, sebenarnya itu bagus juga, tapi ini lebih spesifiknya dengan digabungkan dengan ilmu fisika. Ilmu fisika dengan kita masukin ilmu fisika di situ, apa itu kecepatan, apa itu gelombang, apa itu apalagi ya kalau fisika ya, apa itu untuk air tuh apa, membaca bagaimana kecepatan batuan atau kemampuan batuan untuk mengalirkan arus listrik. Nah, itu kan lebih menarik gitu kan, Pak. Jadi mempelajari batuan ya ditambah rumus-rumus fisika. Jadi itu sebenarnya menarik sih, Pak, dibanding kalau mau ilmu yang selain geologi gitu. Terus apa ya? Prospeknya sebenarnya ke depannya lumayan juga bagus. Karena nggak cuma di oil and gas doang yang dibutuhkan. Jadi kalau untuk kedepannya bisa juga diterapkan di bidang geoteknik. Geoteknik itu biasa kesipilan. Kesipilan itu biasanya kan membuat pondasi atau membuat jembatan atau buat rumah gitu. Struktur itu harus mengetahui lapisan apa sih yang bisa dibuat pondasi ini, tanahnya bagus nggak sih gitu. Itu biasanya menggunakan metode geofisika juga, walaupun geofisika dangkal, nggak geofisika yang dalam. Nah, itu bisa digunakan juga untuk prospek masa depan. Kalau nggak, ini sumber daya air kan juga harus memprediksi
di mana sih sumber airnya. Nah, itu kan juga harus mengerti parameter air, parameter tanah, itu juga menggunakan geofisika, walaupun nggak sedalam yang di bagian oil dan gas gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ada lagi. Ini, perpipaan sih setauku tuh. Jadi, ketika orang-orang perpipaan itu biasa di mana ya? Mungkin di PLTU atau di bagian sipil-sipil juga. Kalau mau mendeteksi tentang perpipaan gitu kan harus dideteksi dengan metode elektromagnetik juga. Elektromagnetik itu juga dipelajari dalam geofisika gitu. Jadi gini Pak, di geofisika tuh ada beberapa metode. Bentar Pak, saya lupa Pak. Bukan lupa sih, nggak hafal. Bentar, cari contekan dulu ya Pak. Metode geofisika. Metode geofisika tuh secara garis besar tuh ada 5. Pertama tuh metode seismik, yang kedua metode gravity, yang ketiga itu metode magnetik, yang keempat itu metode geolistrik, yang kelima tuh elektromagnetik. Itu tuh 5 metode yang dasar yang dipelajari orang geofisika. Seismik itu dari pelajaran gelombang, terus gravity itu dari pelajaran gravitasi bumi, terus geomagnetik itu dari gaya magnetiknya batuan juga, terus geolistrik itu dari kelistrikan batuan, dan satu lagi elektromagnetik itu daya elektromagnetik dari batuannya juga, gitu Pak. Jadi kan lebih menarik kan, jadi pelajaran bumi tapi ditambahin ilmu fisika, jadi lebih detail lah, bukan lebih pasti sih, lebih ada perhitungannya lah daripada geologi. Kalau geologi biasanya memprediksi ya dari kita lihat singkapan apa-apa gitu. Kalau geofisika tuh ada angkanya gitu. Iya. Statement kuncinya mungkin tuh tadi ya. Siapapun yang ingin mempelajari tentang bumi, struktur bumi salah satunya, tapi dengan pendekatan fisika mungkin ya. Betul. Fisika jawabannya mungkin itu yang jadi ada semacam kombinasi ilmu ya. Kalau tadi ada geologi katakanlah seperti itu, kemudian ada fisika di sini. Jadi ilmu kita lengkap begitu ya dengan dua pendekatan. Ilmu bumi kita punya, ilmu fisika kita punya. Nah sekarang itu kan tadi sangat teoretis ya, sangat keilmuan. Nah sekarang kalau di lapangan sendiri seperti apa yang Kak Maya lakukan ketika menerapkan? Mungkin nanti bisa cerita bagaimana Kak Maya menerapkan mungkin salah satu metode tadi ketika berada di lapangan pekerjaan, seperti apa kondisi realnya, seperti apa praktiknya, seperti apa. Tapi ini dalam pekerjaan saya aja Pak, soalnya saya bukan pekerjaan lapangan Pak. Oh maaf ya intinya gimana itu di pekerjaan tidak hanya ilmu tapi itu diterapkan begitu dalam keseharian. Oke. Siap. Kalau di pekerjaanku yang pertama tuh aku jadi prosesor seismik, orang yang memproses data seismik. Jadi data seismik itu kan tadi udah aku jelasin. Metode seismik itu mempelajari tentang gelombang yang menjalar ke bawah permukaan. Akhirnya kita bisa memprediksi di bawah permukaan tuh lapisannya apa aja dan ada parameter apa aja yang bisa dibaca gitu Pak. Setelah data itu diambil di lapangan, gini, pendahuluan dulu. Di pekerjaanku yang pertama itu kan prosesor, artinya memproses data. Sedangkan dalam eksplorasi minyak dan gas itu terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu akuisisi artinya mengambil data. Yang kedua itu processing data, artinya itu memproses data yang dari lapangan itu. Dan yang ketiga itu interpretasi itu artinya mempelajari tentang hasil yang diproses dan bisa memprediksi apa yang ada di bawah permukaan itu yang di project itu. Nah, bidangku saat itu adalah processing seismik, artinya itu aku memproses data-data yang diambil di lapangan setelah akuisisi. Data akuisisi yang diambil di lapangan itu nanti diakumulasi jadi satu, habis itu dikirim ke prosesor yang ada di head office. Di head office itu akhirnya aku di situ bagian processing, bagian
dari data awal hingga mendapatkan lapisan lapuk yang pertama. Itu ada namanya metode refraksi, bukan refraksi, sebenarnya refleksi awal juga sih, dengan memprediksi waktu pertama gelombang sampai di batuan, kalau nggak salah ingat. Pokoknya dengan parameter itu kita mengetahui lapisan mana sih yang paling atas yang menerima gelombang itu gitu. Akhirnya dari kita mengetahui lapisan paling atas, lapisan bawah pun mengikuti, karena biasanya dalam satu wilayah itu punya parameter yang kurang lebih sama gitu. Jadi udah proses, ntar hasilnya sebuah penampang bawah permukaan kelihatan kayak lapisan-lapisan bumi lah, garis-garis gitu. Habis itu dari tim prosesor ini mempercantik lah, intinya kayak kita ngelukis kan pasti mempercantik kan. Ini kita melukis bawah permukaan, tapi dengan menggunakan parameter fisika. Kita memilih waktu first break namanya, memilih first break gelombang seismik, habis itu menambahkan frekuensi atau menambahkan apa ya, aku lupa itu parameter itulah pokoknya tentang gelombang itu. Akhirnya dari terlihat jelas di layar komputer gitu, dan bisa dilanjutkan untuk ke proses selanjutnya dengan hasil yang bagus dan bisa memprediksi buah permukaannya gimana gitu. Kalau diterapkan di dalam lingkup kerja ya gitu Pak. Habis itu kalau untuk kerja yang selanjutnya ini beda. Aku tuh kerja di Patra Nusa Data itu istilah kasarnya gini lah, gudang data. Jadi data-data eksplorasi yang udah selesai dikerjakan, dikumpulkan ke kantorku untuk diarsipkan. Nah, di situ kerjaku adalah mengarsipkan data-data yang sudah dikumpulkan ke kantorku. Jadi itu data seismik apa sih? Soalnya kan ada klasifikasinya. Itu seismik refleksi refleksi apa. Nah, itu tugasku untuk mendata semua data itu agar bisa diarsipkan gitu, Pak. Dan dari data-data itu semua setelah diarsipkan, jadi ketika suatu kantor pemilik lapangan atau ada yang mau mengulik tentang lapangan yang udah dikerjakan lah, itu bisa ngambil ke kantorku untuk mau ngambil data gitu, kayak gue pengen ngambil data dong, gue pengen ini nih ngeinterpretasiin lagi nih daerah sini, gue butuh data ini nih gitu. Boleh minta data yang lapangan sebelah ini nggak, soalnya mau memprediksi lagi nih gitu. Jadi ya masih termasuk sih, masih satu bidang. Yeah. Jadi apakah setiap proses eksplorasi itu selalu melewati 3 proses tadi, Maya? Jadi proses akuisisi, kemudian apa tadi? Processing. Setelah akuisisi tadi apa? Satu lagi? Yang kedua? Processing interpretasi. Ya, dan setelah itu baru kedua processing, ketiga interpretasi. Semua proses eksplorasi tahapannya semua sama dimanapun perusahaannya ya? Iya, kalau untuk oil dan gas bukan rata-rata semuanya pakai kayak gitu. Iya. Jadi ada yang di lapangan, ada yang di kantor. Kalau akuisisi kan pasti di lapangan. Kalau processing sama interpretasi itu rata-rata di kantor. Iya. Dan tadi Maya sudah pernah merasakan tahap yang pertama, pernah merasakan tahap yang ketiga ya? Tahap pertama belum, Pak. Tahap pertama pernah, tapi zaman kuliah, jadi bukan lingkup kerja. Kalau zaman kuliah itu tiga proses itu, tiga tahapan itu udah pernah rasain. Yeah. Tapi kalau untuk pekerjaan baru tahap kedua. Tahap kedua. Yang ketiga yang interpretasi belum ya? Interpretasi yang sekarang ini bukan? Interpretasi belum. Belum. Berarti masih bukan. Kalau yang terakhir itu bukan termasuk dari 3 proses itu. Pekerjaanku yang terakhir itu bukan termasuk dari 3 proses itu. Aku kayak proses yang paling terakhir kalau data udah selesai gitu. Mungkin semacam pengarsipan barangkali ya. Pengarsipan benar. Pengarsipan data-data
khususnya untuk metodenya geofisika. Ya. Baik. Tentang geofisika. Kemudian apakah ini masih tentang dunia kerja ya? Bagaimana Maya melihat semacam apa ya? Sesungguhnya eksplorasi oil and gas itu di Indonesia seperti apa sih dalam pengetahuan Maya, seperti apa proses yang selama ini dilakukan oleh katakanlah perusahaan-perusahaan swasta kah, atau mungkin malah bisa jadi BUMN juga, seperti apa cara mereka mengeksplorasi oil and gas? Apakah sudah memang sesuai dengan standar operasional prosedur tadi, 3 tahap tadi, ataukah mungkin memang ada beberapa itu yang eksplorasinya itu justru katakanlah mengabaikan sisi lingkungan barangkali. Yang Maya amati sejauh ini seperti apa pola-pola eksplorasi oil and gas terutama di Indonesia? Oke. Kalau menurut aku eksplorasi di Indonesia itu udah cukup baik, Pak. Soalnya di perusahaan oil dan gas itu biasanya untuk kegiatan bukan HSE sih, HSE ya. Yang bagian kan salah satunya kan kayak eksplorasi itu agak bukan merusak sih, membutuhkan lahan yang besar lah untuk memproses, untuk mendapatkan data, dan itu kan kadang-kadang harus membutuhkan lahan yang punya warga, dan itu harus bukan merusak sih, kayak dipinjam sebentar kah kalau nggak salah. Aku nggak terlalu ngerti sih Pak kalau untuk lapangan. Ya butuh ruang ya, butuh ruang ya. Pasti ada perizinannya itu. Gantinya apa gitu, dan setelah itu pasti ada CSR ya kalau nggak salah ya. Nggak terlalu ngerti sih Pak kalau yang di luar, tapi menurut aku tuh udah termasuk bagus lah, soalnya sangat tinggi banget kan. Zero apa? Aku jadi lupa jadinya. Zero waste. Zero apa sih? Nggak ada kecelakaan, apa sih zero apa sih namanya Pak? Zero accident. Nah itu zero accident. Ya. Itu juga biasanya kalau ada accident pasti kan HSE gimana kayak kemarin. Ada yang apa, kilang minyak di Pertamina meledak kan, pasti kan langsung HSE gimana gini, dan itu kan penanganannya pasti cepat Pak. Nggak mungkin lambat gitu. Pasti ditangani dengan cepat kayak gitu. Karena pekerjaan oil dan gas ini termasuk high risk gitu. Kalau nggak ditangani dengan cepat, wallahu alam gitu Pak. Iya. Menurut saya begitu, soalnya nggak terlalu tahu di. Iya. Berarti selama menaati prosedur sebenarnya on the track, bagus ya. Kemudian bagus, selalu ada ini kok. Ya. Pengalaman apa Pak? Pengalaman berharga yang kalau tadi yang menarik kan ketika di kampus ya, mempelajari kebumian dengan pendekatan fisika ya. Sekarang adakah pengalaman yang berharga yang Maya alami selama berada di dunia kerja tentang praktek dari geofisika itu sendiri? Adakah pengalaman berkesan? Paling berkesan sebenarnya ini Pak. Pekerjaan pertama kan aku jadi prosesor. Nah itu adalah salah satu pekerjaan yang termasuk inti di dalam proses pengambilan data dan interpretasi data gitu. Soalnya rata-rata teman-teman seangkatan kuliah lah gitu. Cuma ada 1-2 orang yang ada di bidang itu, dan itu sangat berharga tuh. Jarang ada orang yang masuk ke bidang itu gitu. Setelah masuk ke bidang itu kan akhirnya orang-orang prosesnya gimana sih, jadi aku bisa ngejelasin itu gitu loh dengan bangga gitu, kayak ini kerjaan gue lo kayak gini, lo mau gue kerjaan gue jelasin gimana gitu. Jadi dan satu bidang aku kan dari zaman kuliah itu ngambil bidang itu seismik, kayak karena aku tertarik sama dunia oil dan gas lah kurang lebihnya gitu. Akhirnya
udahlah mendalami di dunia seismik. Nah, alhamdulillahnya pas lulus kuliah dapat kesempatan itu untuk mendalami proses pengambilan data itu dan processing seismik itu. Jadi ya beneran bisa menerapkan dari pelajaran yang udah pernah aku ambil di kuliah dan diterapkan di dunia kerja gitu, Pak. Udah itu sih yang paling berharga itu. Ya, ketika proses akuisisi data ya itu sangat berkesan untuk Maya ya. Berkesan banget, Pak. Ini bisa jadi pertanyaan pamungkas ya, terakhir ya. Ya. Kan kalau bisa dibilang tingkat ketergantungan disiplin ilmu geofisika dengan dalam hal ini perusahaan oil and gas itu kan sangat tinggi ya. Ketika ada perusahaan oil and gas, kita punya basic knowledge-nya, kita masuk. Nah sekarang ini bisa jadi ya pertanyaan menarik ya, bisa jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang alumnus tadi geofisika ketika dia tidak sedang terhubung dengan perusahaan oil and gas, apakah ilmu itu masih bisa dipraktikkan, diamalkan, disosialisasikan seperti itu? Karena pasti ilmu ini yang baru akan bisa bekerja ketika ada oil and gas company, benar ya? Oh bisa. Salah satunya sebenarnya ada bidang lain yang kayak tambang juga bisa, Pak. Tambang juga bisa. Tapi semuanya tetap terhubung dengan kebumian ya. Terhubung dengan kebumian. Ya. Adakah pesan buat Maya untuk teman-teman yang sedang ingin mencari jurusan, ingin kuliah? Jurusan. Ya. Mereka yang mau kuliah nih, adakah tips untuk mereka? Oke. Waduh. Oke. Adakah aku lanjut. Ada yang mau sedang kuliah nih? Ada. Aku adalah salah satu yang peminat kebumian dari zaman SMP. Dulu pas SMP di Anissa itu pernah ada pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia atau apa ya? Yang suruh buat karya tulis dulu, Pak. Masih ingat nggak, Pak? Dulu tuh ada suruh buat karya tulis dengan tema terserah. Pokoknya yang kalian sukain lah gitu. Aku ingat tuh dulu Ale itu ngambilnya sindrom Turner yang dia yang kesehatan atau apa gitu. Nah, di situ aku ngambil bidang geologi, yaitu ngambil tentang tema Belduku. Belduku itu salah satu kebumian tuh seru ya gitu. Ya udah akhirnya belajar dikit kayak seru nih gitu. Ya udah SMA ikut ini Olimpiade Kebumian walaupun nggak tembus jauh-jauh banget tapi ada apa lagi ya? Orang-orang rata-rata tahu itu 4 itu. Geologi, perminyakan, pertambangan, geofisika. Kalau ada yang tahu banget lah tentang bumian gitu. Ya udah akhirnya belajar apa sih yang menarik dari jurusan ini gitu. Ya kalau mau serius belajar tentang kebumian silakan masuk ke dunia itu, geologi, perminyakan, pertambangan. Dan sekarang tuh ada geothermal dan renewable energy itu yang paling akan prospek di kedepannya. Soalnya sumber daya alam yang berasal dari fosil pasti akan suatu saat habis.
dan harus mencari energi-energi yang terbarukan untuk kedepannya kan, kayak angin, air, atau Panas. sinar matahari, terus apa lagi ya, panas bumi itu juga termasuk, soalnya Indonesia salah satu negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia kan. Jadi prospek untuk panas bumi itu juga termasuk bagus untuk kedepannya dan untuk dipelajari lah gitu. Jadi kalau mau pelajari tentang energi, tentang kebumian, masuklah ke dunia kebumian. Kalaupun nanti pas di kedepannya, ceritanya udah belajar kebumian dan kedepannya dalam dunia pekerjaan belum punya rezeki untuk masuk ke pekerjaan kebumian lah. Bisa kok diterapkan ke tempat yang lain kayak ngajar fisika, ngajar tentang kebumian di SMA atau SMP gitu. Terus bisa menerapkannya ke kesipilan bisa juga. Terus bisa kemana lagi ya? Ke tambang bisa, ke minyak gas iya pasti. Rata-rata sih itu sih Pak. Ke teknikan bisa lah setidaknya. Karena kan dunia itu kebumian termasuk ke dunia teknik juga kan gitu. Gitu Pak. Pokoknya kalau menarik tentang kebumian, tentang gimana sih bumi bagian atas sama bagian bawah, boleh langsung ke dunia kebumian, seru kok. Berarti ini jadi inspired baru buat Bagus ya. Kalau selama ini mungkin sebatas mengenal istilah dokter begitu, dokter umum, dokter spesialis yang memeriksa, melihat keadaan tubuh kita. Ternyata kita punya dokter baru yang memeriksa, mempelajari bumi kita. Dokter bumi Pak namanya Pak, dokter bumi ya, bener. Geologis ini mungkin orangnya ya. Jadi dia tahu seluk-beluk struktur bumi seperti apa, lapisan-lapisannya seperti apa. Itu mungkin yang. Oh iya Pak, ada satu lagi Pak. Ada satu lagi. Kebumian itu bisa juga untuk mitigasi bencana. Karena Indonesia kan salah satu negara juga yang bukan bencana ya sih, strukturnya kompleks lah, tentang kebumiannya itu kompleks lah gitu. Karena kekompleksan itu dari banyak gunung api, banyak zona subduksi, banyak pergerakan lempeng, laut, dia ketemu bawah permukaannya itu bisa menyebabkan bencana itu peluangnya sangat besar lah di Indonesia gitu. Nah, salah satunya geofisika. Pokoknya ilmu kebumian tuh salah satu yang mempelajari tentang itu. Jadi ketika ada bencana ya orang kebumian lah yang mengerti tentang bencana itu gitu. Pasti gimana mitigasinya, gimana bukan pencegahannya sih, pertolongan pertama lah ketika bencana itu terjadi harus kayak gimana gitu kan, untuk ngasih tahu sosialisasi ke masyarakat tentang bencana itu gimana, itu kan rata-rata orang kebumian juga Pak gitu. Ya. Sepertinya cukup Maya. Mudah-mudahan ceritanya bermanfaat untuk teman-teman. Tadi sebenarnya pengen bertanya tentang gimana kondisi Jogja, gimana kondisi Manado ya. Adakah kesamaan kulinernya? Ya mungkin nggak apa, sedikit cerita apa yang menyamakan Jogja dan Manado? Jogja itu banyak tempat wisata, dan tempat wisata itu nggak sekedar yang biasa orang-orang tahu secara awam lah. Secara biasa kan biasanya pada tahu ya Kaliurang, Merapi, habis itu Pantai Parangtritis, padahal di balik semua itu banyak banget tempat yang bisa didatengin dan kulinernya banyak banget yang enak. Dan di Manado pun juga sama Pak. Tapi bedanya karena di sini kan kebanyakan warga non-Islam. Untuk Manado ya, kalau di tempat saya di Kota Mau Bagus sebenarnya baik Islam, tapi kalau untuk daerah Manado banyak non-Islam dan itu harus hati-hati untuk kuliner walaupun banyak. Tapi di sini tempat wisatanya juga banyak banget. Karena Indonesia itu terkenal bagian timurnya tuh wisatanya bagus-bagus tuh. Nah sekarang lagi proses untuk datang-datang ke tempat-tempat wisata itu. Ya, baik. Jadi destinasinya sangat direkomendasikan ya, baik Jogja ataupun Manado. Karena Indonesia bukan cuma Jawa aja kok. Pulau-pulau yang lain juga bagus-bagus.
Baik, semoga selalu sehat di Manado. Kak Maya, salam untuk suami. Amin, sehat-sehat juga Pak Agus. Pandemi Ya. lekas berlalu, kita Amin. aktivitas kembali normal ya. Betul, amin. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat. Hari ini Ya. kita sudah ketemu sama Kak Maya. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya, amin. Terima kasih, bagus mohon izin live ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Maya. Mm-mm.